Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? Halaman 381. Ujung ya. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa qala wa ammal kafiru fayulaqanuhuma qat'an ma lafzi ashhadu liwujubi aidan ma lama sayati fi la yasiru musliman illa bihima. Nah, itu ujung kemarin hadisnya itu ya, fikihnya. Kemudian disambung wa ayyaqifa jama'atun ba'da dabni 'indal qabr sa'atan yas'aluna lahu at-tathbita wa yastaghfiruna lahu. Nah, sunnah sesudah mayat dimakamkan, segolongan peziarah berdiri sejenak di sekitar kuburnya untuk memohonkan ketetapan iman dan ampunan dosanya. Tuh, kan itu yang dilakukan ya. Wa talqinu balighin walau syahidan kama qadahu itlaquhum khilafan Zarkashi ba'da tamami dabnin. Wa qala sunnah menalqin mayat orang balik sekalipun mati syahid, sebagaimana sesuai dengan penyebutan para ulama yang secara mutlak. Lain halnya menurut pendapat Zarkashi setelah sempurna dimakamkan. Nah, itu kan sebagian paham sekarang dia bilang bid'ah terus sekarang ya, talqinkan itu. Iyalah, tidak apa-apa, dia amanah dulu, kalau mati dosa ditalqinkan ya. Ya, kalau perlu kubur sendiri gitu ya. Tuh, bagus orang ingatkan kepada kita tentang hal itu ya. Wa qala fayaq'udu rajulun qubballahu qubbalata wajhihi wa yuqalu ya Abdullah ibni amatillah. Ini talqin ya. Udhkuril ahda alladhi kharajta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa anna muhammadan rasulullah wa annal jannata haqq wa anna an-nara haqq wa annal ba'tha haqq wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Ini talqin ya kalimatnya ya. Karena banyaknya hadis-hadis yang itu jadi menguatkan tentang talqin itu, walaupun hadis dhaif tapi banyak hadis yang mendukung. Aku ulama dikatakan itu menjadi mutawatir namanya ya. Tak mau ditalqin tidak apa-apa juga ya. Tuh, kurang tambah biaya ya. Wa qala annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'mina ikhwana rabbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, itu salah satu talqin itu, ngajar taklim namanya, ngajar mengingatkan. Itu ada di buku risalah kecil itu kan ada tuh, dibaca tuh ya. Qaqal dalam pelaksanaannya seorang di antara peziarah duduk berhadapan arah wajah yang saat sang mayat. Dia berkata, ya Abdullah ibna amatillah. Nah, hai hamba Allah, putra hamba wanita Allah, ingatlah janjimu yang engkau bawa keluar dari alam dunia
yaitu penyaksian bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak bersekutu. Muhammad adalah Rasulullah. Sesungguhnya syurga itu hak, neraka hak, bangkit dari kubur itu hak. Hari kiamat pasti akan tiba, tidak diragukan lagi. Dan sesungguhnya Allah membangkitkan kembali orang yang ada di dalam kubur. Tuh talqin temananya sebagian dia. Waqala, sesungguhnya engkau telah rela Allah sebagai Tuhanmu, Islam agamamu, Muhammad SAW nabimu, Al-Quran imammu, Ka'bah sebagai kiblatmu, dan semua orang mukmin sebagai saudaramu. Tuhanku Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku berserah diri dan Dialah Tuhan Arsy yang Maha Agung. Kemananya itu indah lah kan? Ya, jadi kalau ada biasa sekarang di HP itu dibilang bid'ah, biarlah. Ya lah, itu semua dibid'ahkan terus sekarang nih ya, tak boleh. Dia ngaji cuma hadis satu, kullu bid'atin dhalalah, itu aja satu hadis. 2-3 hadis dihafal orang 3.000, dia cuma satu, itu disibukkan ya. Jadi kalau kamu ngaji betul, udah diladeni model begitu tuh ya. Qala syekhuna wa yusannu tikraruhu thalathana. Berkata guru disunnahkan mengulang-ulangi talqin sampai 3 kali. Kalau kita cuma 1 kali. Kalau di Kalimantan 3 kali Pak. Kadang kasih mikrofon yang besar begini. Nah aku pernah talqin di jamaahnya mesin pipal 4,5 itu. Orang meninggal dunia. Pertama dia pakai bahasa Banjar. Yang kedua pakai bahasa Indonesia. Yang saya pakai bahasa Arab tadi itu. Nah di atas di situ. Di kita 1 kali kan. Nah, ada yang 3 kali dibacakan di kita, dia bilang, lewat betul, dia bilang, kalau memang tak mempannya bengak betul dalam tuh. Ya. Ya situ ya. Jadi kalau sunnah itu ya, ini tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya tersebut tuh. Ya. Wal aula lil hadirin al-wuqufu lil walil mulaqqin al-qu'ud. Yang lebih utama bagi peziarah berdiri, sedangkan orang yang menalkinkan duduk. Nanti kalau berdoa baru duduk sama-sama. Wa nida'u bil ummi fi ain in urifat wa illa fa bi Hawa. Kata dipanggil maknya itu. Memanggil si mayat di dalam talqin dengan menyebutkan ibunya pula jika diketahui. Kalau tidak, maka disebut ibu Hawa. Ya Abdullah ibni Abdil Hawa. Karena ke ibu semua. Kalau ibu itu satu pun tidak bisa nafikan. Kalau bapak mungkin beda bapaknya. Tuh umumnya. Tapi orang juga ada dia langsung dengan ya nama bapak itu sendiri. Ya kan. Dan juga tidak ada orang yang memprotes itu. Orang yang memprotes itu masalah dibilang bid'ahnya talqin itu. Ya, itu saja sekarang masalahnya itu ya. Ya. Wa qala la yunafi du'a'un nas yaumal qiyamah ibi abaihim. Enggak apa-apa dah. Wa qala adalah bukan meniadakan panggilan manusia di hari kiamat, di mana dengan menyebutkan ayah-ayah mereka. Li'anna kilaihima tauqifun la majala lirra'i fihi. Sebab kedua hal tersebut sebagai tauqif ditentukan oleh syarak, yang berarti bukan bidang penilaian akal manusia. Tuh. Jadi binnya ya. Jadi kalau orang tak mau talqin kan tak apa-apalah. Ya jangan disibukkan pula. Ya. Wa dhahiru annahu yubdalul 'abdu bil amati fil unsa wa yu'annasu dhamair intaha. Hal yang sudah jelas bagi kita, kata abd itu diganti dengan amah. Jadi kalau abdun itu hamba laki-laki, amah itu hamba perempuan ya. Untuk talqin mayat wanita demikian pula dhamir ya. Dhamir itu artinya grammarnya itu dirubah muannas, yang laki jadi perempuan. Nah, tuh, makanya ditengok belajar tuh ya.
Wa yundabu ziyaratu qaburi rajulin la li unsa patukrahu laha. Sunnah bagi lelaki melakukan ziarah kubur, lain halnya bagi wanita, kaum wanita, di mana makruh melakukannya. Dah ada yang bilang bid'ah, cuman paham di HP itu, yang bid'ah terus ziarah kubur. Ya, nanti tak usah diziarah, biar saja dikubur sendiri. Ya, jelas itu ya. Artinya Nabi lakukan. Nah, satu ketika Habibullah SAW lalu di satu kubur, ya, diambil Nabi pelepah korma yang masih basah, ditaruh Nabi. Kata Nabi ini, dia sebelum dia kering, dia bertasbih minta akan istighfar kepada Allah untuk ahli kubur ini. Ini bilang taruh bunga, taruh apa, bid'ah pula. Ya kan sekarang banyak di HP itu. Nah, dia cuma 1-2 aja belajarnya, baca kitab, satu cuma sibuk menyalahkan orang. Ya, itu orang maksiat itu enggak, kalau kau salahkan yang hari-hari berjoget tuh. Ayo bilang haram, barangnya dari situ. Enggak. Ini orang beramal bagus, ada yang berzikir, ada apa, sibuk gitu ya. Apa untung itu? Tidak ada apa-apa. Jadi menjadi situ ya. Wa qala na'am yusannu laha ziyaratu qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ba'dhum wa kadza sirul anbiya wal ulama wal awliya. Memang wanita disunnahkan berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan. Kalau Makkah juga beda kan. Nah, orang Madinah. Sebagian ulama menambahkan keterangan demikian pula ziarah kubur nabi-nabi, yang lain ulama dan kubur para aulia. Tuh, tinggal kita saja lagi ya. Wa yusannu kama nassa alai ayaqra'a minal qur'ani ma tayassara al qabri fayad'u lahu mustaqbilan lil qiblati. Sunnah sebagaimana juga digariskan Asy-Syafi'i membaca sebagian Al-Qur'an yang terasa mudah di atas makam itu, lalu dengan menghadap kiblah memanjatkan doa untuk si mayat. Ya Quran. Ini bilang baca Yasin bid'ah pula. Itu baca di kitab besar, ada kan hadis itu? Ada kan? Tak ada guna dia bilang. La ilaha illallah. Dia bilang makruh paling tidak. Makruh itu dibenci. Kalau baca Quran makruh, kalau bernyanyi hukumnya mana? Hebat, orang sibuk berjoget-joget siang hari kau tak tegur pula. Mana kau ikut bernyanyi di situ? Ya. Penting di kupingnya dibentak-bentakkan tuh. Ya. Ayo ngaji kembali kita, buka kitab kembali. Ya. Wa salamun li zairin ala ahli al-maqbarati umuman summa khususah. Bagi peziarah disunnahkan pula mengucapkan salam buat ahli kubur secara keseluruhan. Kemudian buat khusus yang dimaksudkan tadi. Salam sama suami, salam istri, anak, mungkin sila pribadi dulu. Keseluruhan dulu. Kalau masuk kubur ramai kan? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah ta'ala wa aminin antum sabiqun wa nahnu lahiqun Allahumma ighfirna walahum. Itu bacanya setidaknya. Ya, sejahtera Anda ahli kubur, Anda yang dahulu, kami yang menyusul. Ya Allah, ampunkan mereka juga kami. Ya kan? Itu umum. Dekat dengan kubur, binika dengan suami, baru baca khusus. Ya, assalamualaikum ya zauji. Assalamualaikum suamiku. Baru bilang jaghfirakallahu umma ya Allah, Allahumma jal qabrahu min radil jannah. Bisa? Ya, kalau bahasa Indonesia silakan. Ya, minta izin pula ke situ. Dik, kau sudah meninggal, aku yang tinggal, aku sendiri susah di rumah. Aku minta izinlah sama kau, supaya aku nak cari yang baru. Botak kau. Hei, dengar. Ini ada kadang model gitu tuh, Ya.
Ada pula yang pacaran setia betul. Kita tengok siapa yang meninggal kita. Ustaz itu apa calon saya dibilang. Meninggal duluan datang pula. Ini terlalu setia pula. Ya. Hah? Mana boleh datangnya anak orang halal aja belum. Jelas tuh. Ya. Macam-macam di kuburan tuh. Saya dari sebab petang pergi aku lihat baju kan salam paling sidaknya ya. Kan Nabi bilang kan ada baca yang 30 ayat apa tuh? Surat Tabarak. Ada gunanya kan? Ada. Gimana bilang ziarah ya, bilang bid'ah itu? Ya, dikurang kaji saja sebetulnya ya. Coba tuh. Fayaqulu assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Nah, tuh. Inda awal maqbarati. Masuk kubur banyak kan? Nah, salam yang umum dulu. Ya. Baru selesai itu baru kita baca yang lain. Ya. Boleh assalamualaikum ya walidi. Assalamualaikum ya zaujati. Tuh. Ya. Assalamualaikum ya pacarku. Botak kau. Nah. Nah, baca duduk kadang juga. Yang budak ni tidak kadang-kadang itu yang bid'ah yang kacau itu. Ya. Masalah itu inda qabri abi masalah assalamu alayka ya walidi. Assalamu alayka ya wa itu ya. Ya walidi fa in arada al-iqtisar ala ahadihima ata bitsaniyati li annahu akhassu bi maqsudihi. Nah. Semoga keselamatan untukmu wahai ayahku. Nah. Apabila ingin mencukupkan salah satu hendaklah membaca salam yang kedua karena inilah yang lebih khusus seperti pada maksud dan tujuannya. Assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya ummi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru akad. Ya. Apalagi kalau di hadis Imam Al-Baihaqi itu di Petunjuk Indah itu ada. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumul jum'ati ka hijjatin. Barang siapa yang ziarah kedua kubur orang tuanya pada hari Jumat atau satu di antaranya seperti satu haji. Besarnya pahalanya itu. Beda menantu, beda mertua lain, orang tua. Tapi jangan pijak kuburan orang, langkah kuburan itu syarat juga ada. Ya, datang. Hebat tak Jumat itu? Ya. Nah, bagaimana tadi? Dibilang ziarah itu bid'ah. Kadang ngaji itu. Ya, sudah baca kitab baliklah. Ya. Ini cuma satu kitab, orang dah 1000 kitabnya. Ini kan di HP itu banyak tuh. Bikin bising aja. Aku tak beli mahal, aku lempar HP itu. Dia punya budak-budak, bukan punya awak. Macam-macam kelakuan. Ya. Minta duit sama Jibril, ada kan? Nelpon Tuhan ditelepon. Kau nanti minta nomornya ya. Berapa nomor HP WA-nya itu ya? Nah, jadi enak kita susah-susah lagi. Ada yang tanya kemarin, Ustaz, itu di negara Arab itu Dubai itu kena balak besar. Karena setelah meresmikan kuilnya Hindu. Karena sejarahnya di situ orang Hindu itu hanya perbudakan dulu, orang-orang India itu yang membangun negeri itu dulu. Itu kasihan, mungkin dia merasa terutang budi, kasihan dibangunkanlah kuil yang besar di negara Arab. Dibikinkan. Setelah itu kan bukan main tuh dahsyatnya. Jadi kita ulama begitu, Nabi Ibrahim dulu negara itu menghancurkan berhala. Kau bikin berhala di sini itu. Jadi Ustaz dia bilang di Indonesia ini banyak negeri kita ini. Di Jakarta tuh kan kalau kita masuk dari bandara tuh ada sudah patung Jakatawang. Nah, gitu. Atau ada yang nama patungan Ancor apa? Pancoran yang begini itu. Ada kan? Kalau kamu masuk gedung-gedung besar tuh ini gemuk begini orangnya. Patung hitam pula. Ya kan? Dah ada gambar agama tuh. Tapi dah kena balak juga Ustaz katanya. Ya dah kenal lah, aku bilang lambat. Kenapa? Kiai ini sudah telepon sama Tuhan. Dia telepon sama Tuhan dah. Nah, minta ditunda atau minta dia. Kan kita yang dunia manapun tak ada yang menelpon Tuhan negeri kita ini ada. Ya ada telepon Tuhan. Kemarin minta duit sama Jibril pula ya.
turunkan duit Jibril. Datuk ke apa tuh? La ilaha illallah. Macam-macam ya apa itu dah. Sekarang sudah diprotes orang baru sibuk anu apa anu ya mandai kah ya. Gimana, ada yang mau tanya tuh ya Allah. Jadi kalau ada apa-apa kita suruh baca kitab aja lah ya tak? Kalau model-model tuh. Wa dzalika li khabi Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ada juga salam ya dikatakan ya semoga keselamatan buat kalian wahai tempat kaum mukminin dan sungguhnya kami insyaallah akan ketemu denganmu. Bisa tak kalau tidak ziarah? Salam dari jauh. Nah, bagaimana bilangkan bid'ah itu ziarah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tak? Assalamualaikum kawan dari jauh-jauh. Enggak lah. Ya. Nah itu sudah menafikan dengan kamu bilang tak betul itu. Ya. Sejak dulu orang ya. Wal istisna'i at-tabarruki wa al-dabni bitilkal buq'ati awilil mauti 'alal muslimin. Beda. Ya, dengan menyebut insyaallah apa di sini mengandung arti tabarruk. Artinya mengambil barakah atau karena ditanam pada tanah itu atau karena matinya dalam keadaan Islam. Boleh. Habib Nabi SAW itu satu ketika ada orang meninggal dunia, ada orang kata Nabi pindahkan dekat kubur orang saleh, didekatkan ke situ. Ya Rasulullah ada faedah apa? Nabi bilang nanti kalau orang saleh itu ketika dia hidup guna tak sama kau? Begitu juga ketika meninggal. Kita dekat orang saleh itu kan Al-Fatihah, kena juga tuh. Coba kalau bengak, orang ludahi orang muka, tahu rasa kau jahanam kata orang. Ini, betul. Kena ludahi awak. Bawa syiar kepada yang baik, paham tak? Itu sajalah, ngerti. Berdekat kan, berdekat. Saya dah tuh. Katanya tak apa-apa, nanti kau meninggal baru tahu. Baru telepon sama aku ya. Ustaz, nampaknya tak betul Ustaz nih. Telepon sama aku. Dosa sama Tuhan, telepon ke aku aja dulu. Hebat kita. Faidatun. Ini faidah ya. Warada anna man mata yaumul jum'ati aw lailatiha amina min adabil qabr. Ini jawabannya nih. Dengar nih kita. Tersebut dalam hadis bahwa orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat adalah terhindar dari siksa dan fitnah kubur. Dengar apa itu? Karena meninggal Jumat itu, malam hari Jumat sudah. Yang ada meninggal kemarin tuh, mertua Pak sebelahnya, Pak Ketua MUI sebelahnya. Jumat kemarin meninggal. Aku bilang, udah. Bayangkan kita dosa pakai talkinkan sudah. Sini amplop dua aku ambil. Aku yang ambil amplopnya. Adanya tuh. Ya. Mandikan, kapani, salati, kuburan, baliklah lagi. Tak usah diberitakan sekali. Karena lebih aman kata Rasul. Tengah Tuhan. Ada satu. Ayo. Kenapa ustadznya tetap ditalkinkan? Ada dua kemungkinan. Pertama mungkin dia tak sampai hadis ke dia. Yang kedua ingat isi amplop itu. Itu aja. Singgung nih. Udah main-main. Kau. Iya kan? Bahwa orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat adalah terhindar dari siksa dan fitnah kubur. Kalau kita ayo ruh halal buyut. Ya, balik dia bilang dosa ditalkinkan balian. Ya orang sudah aman sih. Gimana? Ada kan ketemu kan nih? Kemudian ketemu lagi. Sudah hadisnya At-Tirmidzi subuh Kamis itu. Tidak diizinkan Nabi menguburkan orang itu diazani. Hadis sahih itu. Tuh kita bukan At-Tirmidzi ambil itu. Mana ada yang terjemahan tuh cari. Ya? Baru ketemu tuh hadisnya. Tidak dia. Ketemu hadisnya itu Nabi melarang jual kucing. Beli kucing. Ada tuh. Kucing puluhan juta seko, anggora entah apa namanya itu, anggora, andola entah apa namanya.
Tidak boleh, dilarang Nabi. As-Sannur itu kucing. Di kitab mana malam? Kitab Ibnu Majah, hadis. Hadis sahih. Tadi malam. Tidak boleh kan? Ya, hasil maksiat, hasil WTS, hasil cuman di situ bilang kan Nabi naha Rasulullah SAW, Nabi tidak larang tuh. Termasuk jual kucing, beli kucing tuh. Kita tahan karena beli kucing, jual kucing. Nah, ditegur orang marah. Ada orang punya 10 ekor kali 8 juta, 80 juta. Kasihkan sama kau nih. Tak ada bujang lagi kau. Kawin enggak? Kenapa beli itu? Bodoh betul. Aku bilang, memandikan kucing itu 3 kali sehari, Pak. Samponya 3. Yang punya kucing belum tentu pakai sampo 1 hari sekali. Betul, Pak? Taiknya dikati pasir. Iya kan? Kita nih yang ida-ida saja. Tadi malam aku baca, kalau Anda ngikuti pengajian itu di Facebook ya? Ada mana tuh? Tengok kan itu ikut, aku bacakan hadisnya. Ada main-main nih, hadis Rasulullah. Subuh kalau ngikuti itu. Tak ada adzan di kubur tuh, Pak. Di hadis nih. Dengar balik. Ini satu lagi nih. Sudah aku bilang kemarin kan, mati hari malam Jumat, balikan. Terus balikinkan lagi, aman deh. Jelas. Ini ujung daripada kitabnya, ini udah nyambung nih. Jilid yang kedua. Jelas ya? Apa? Ada yang mau protes? Baca. Apa ya kalau sama saya? Enggak sama saya. Kalau kau duduk sini, aku ngaji di situ. Apalah Pak ya? Ini yang tak takut ngerinya orang kalau baca kayak begini. Bismillah. Tengok ya. Wa qala wa warada aidan man qara'a qul huwallahu ahad fi maradi mauti mi'ata marratin lam yuktan fi qabri wa amina min baqtatil qabr wa jawazal sirat ala akubil malaikati. Dengarnya, tersebut di dalam hadis pula bahwa barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 100 kali di waktu sakit yang menyebabkan kematiannya, dia baca pelan-pelan. Ini nak mati HP-an terus. Sempat ya, ini apa sama budak tuh. Ya, tengoknya. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 100 kali di waktu sakit yang menyebabkan kematiannya, maka di dalam kubur tidak disiksa, terhindarkan dari timpaan jepitan kubur, dan melintasi sirat dalam telapak tangan malaikah. Ayo, ngamalkan apa kau? Jelas. Aku bacakan aja sekarang yang bilang bid'ah terusnya. Ya. Ini Fathul Muin kitabnya, hadis di fikih isinya. Jelas. Bacakan lagi nih, wa warada aidan man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marratan fi maradhihi famata fihi uqtiya ajra syahidin wa in bari'a maghfuran lahu. Tengok nih. Ujar Nabi berkata, barang saya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali, enggak ya? Mananya tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh kami ya, aku ya termasuk ya golongan orang-orang yang zalim. 40 kali di waktu sakit, kemudian dia mati dalam sakit tersebut, maka mendapat pahala sebagaimana orang mati syahid. Kalau sembuh, maka diampuni dosa-dosanya. Ayo. Maka orang itu banyak amalannya itu. Kalau kita tidak ada, tulis SMS terus kepada siapakah? Ya. Ini ujung kitabnya. Jelas itu? Ada yang mau tanya lagi itu? Ghafarallahu lana wa adana min adzabil qabr wa fitnatihi. Katanya semoga Allah berkenan mengampuni dosa kita dan melindungi kita sekalian dari siksa serta fitnah kubur. Amin. Ya, akhir kitabnya nih Sambung jilid yang kedua. Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak nih punya kitab?
Allahu Akbar. Langsung saja ya. Halaman berapa kita mulai? Babu zakah ya. Tapi saya bacakan dulu pesan ini ya. Pesan buat para santri. Nah ya, bacakan ya. Buat kita nih ha. Kalau saudara seorang santri, maka bukanlah sekedar siswa, pelajar ataupun mahasiswa, sekalipun saudara harus bersifat seperti mereka. Dalam belajar, saudara selalu mengejar nilai kemanfaatan ilmu pengetahuan. Bukan hanya sekedar formalitas ilmiah. Ijazah bagi saudara tidak penting artinya. Ya, yang terpenting mengantongi ilmu sebanyak dan seluas mungkin. Lalu saudara amalkan. Sekarang orang tak guru nak masuk universitas tu nak ngejar titel itu supaya naik pangkat ya. Itu urusan dialah. Tapi ini ini nasihat untuk kita. Nih aku bacakan. Ya. Tidakkah di negara-negara yang sudah maju sekarang sudah tidak mutlak selalu mementingkan ijazah? Yang penting kenyataan prestasi kerjanya. Kita sendiri lebih percaya kepada seseorang yang walaupun tidak berijazah tetapi kerjanya bagus, ya kan? Daripada ijazahnya tinggi namun tidak ada kenyataan dalam pekerjaannya. Dengar kan? Ijazah itu bisa dipalsukan orang, bisa dibuat 1 atau setengah jam selesai itu. Ya. Lain halnya dengan kemanfaatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala dapat membuatnya dan menganugerahkan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Bukankah mengejar sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh Allah itu lebih bernilai tinggi daripada apa yang bisa dibuat manusia? Silahkan saudara menjawabnya itu. Kepada kita. Selaku santri, saudara tidak perlu ikut gusar dan bingung karena pengaruh gejolak sosial. Sibuk dengan PT, fulus, duit. Ya. Budaya ataupun pola berpikir yang biasanya disebut modern. Tidak usah mengatakan saya termasuk santri modern, dia santri tradisional dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi kasih si anu kiai modern. Terbaik lagi tuh. Si anu kiai kampung. Tidak usah lah ngomong begitu. Si anu kiai tradisional ada kan? Nah, tuh. Tidak usah lah ngomong begitu sama orang ya. Si anu kiai kolot, gitu kan? Ya. Yang sering mengakibatkan perpecahan dalam tubuh pesantren itu sendiri kalau kita ngaji ya. Tetapi saudara cukup tabah dan mantap bahwa dengan bekal kesantrian yang sempurna cukuplah untuk menghadapi dan menyelesaikan segala masalah. Ada sebuah kata mutiara atau kalam hikmah sebagai berikut. Apa dia bilang? Ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li dhanni ma indan nas. Orang paling bodoh ialah yang meninggalkan keyakinan diri sendiri karena mengira yang dilakukan orang lain lebih berarti. Nah, itu. Ini Imam Athaillah Iskandarani dalam kitabnya Al-Hikam. Nah, itu ya. Santri adalah kader tunas pengganti kiai. Nah, jadi kalau santri nanti beda kalau yang umum. Kiai adalah orang alim, ulama yang Allah menganugerahkan kemanfaatan pada ilmu beliau di dunia dan akhirat. Ya, seseorang sekalipun alim tidak dapat diangkat orang lain menjadi kiai. Kiai itu memang
Sudah titelnya umat memberi kepada seorang itu. Ya ada tuh. Tetapi kiai itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau disebut orang. Dengan persyaratan terserah kehendaknya. Nah, kiai itu dipimpin langsung oleh Allah dengan hidayahnya. Itu kiai dibilang dia tidak minta tapi ditaruh sama orang. Allah membukakan hati itu. Ada orang sehebat-hebat tak disebut itu kan? Tidak disebut. Tuh. Dalam qiraah asy-syadzah. Kalau asy-syadzah itu qiraah yang beda dengan bacaan biasa. Tadi kuliah di HP itu ada orang baca Maliki Yaumiddin. Boleh? Ya. Ada bacaan 7 qiraatus sab'ah namanya. Nah, kalau kita baca jangan nyalakan orang, ngaji dulu. Ya. Jadi kita Maliki, dia Maliki ada. Ya. Alaihimu mu'minin mu'minin wadduha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saja tuh ini kata ngaji ilmu Pak ya. Cuma mengalahkan orang cuma. Ayo iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Jadi nih. Ya. Ini Allah takut hanya kepada hamba-hambanya yang alim. Lucu kan? Semestinya yang paling takut kepada Allah itu para ulama. Asal bacaannya innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ini bacanya asyad, itu jarang, nadir. Dia baca Allah itu dhammah, ulama itu fathah. Semestinya ulama Allah itu fathah, ulama itu dhammah. Itu orang ngaji nahu. Bukan manahu. Tahu manahu? Tuh, gorengan tuh. Ya. Ngerti ya? Belajar nahunya. Jangan tak belajar, payah baca kitab. Nah, kau tak berusaha kan? Kan ada lucu taman universitas sekarang S2, S3 baca kitab tak bisa. Dengar. Ya, makanya di pondok itu yang digarap itu. Belajar kitab Ajurumiyah dulu kecil-kecil. Kitab fikih Safinatun Najah, Abi Syuja, kecil. Ya, nanti syarah itu Al-Kawakib itu syarahnya Ajurumiyah itu. Ada waktu masih? Adzan. Hal ini kemudian dimintakan penjelasan kepada sebagian ulama dan jawabnya ahabuka ijlalan wa ma bika qudraton alayya walakin mil'u ainin jabi habibuha. Benar keagungan engkau, sedang engkau sendiri tak punya kemampuan atasku, namun mata selalu diliputi bayangan sang kekasih. Jadi kalau orang cinta itu dia mengagungkan yang dicintainya itu. Nah, beda kan? Kalau kau sudah cinta, siapapun orang bilang tetap kekasih secantik apapun tetap punya kamu yang indah. Ya. Maka biasakan cinta itu. Cinta dalam kebaikan, jurusan cinta dalam kebaikan, aman tuh. Ya. Ada ungkapan aku belum pernah dengar tuh pelawak. Kalau cinta sudah melekat dibilang tai kucing rasa coklat. Itu pelawak ya. Aku dengar pelawak. Ya. Demikianlah karena ulama menjadi kekasih Allah, maka diagungkan dalam hal itu. Maka ditakuti pula, jadi bukan ditakuti karena kuasa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu, bukan. Allah Maha Kuasa dan perkasa. Tuh. Dengan demikian sistem saudara menuntut ilmu juga tidak asal menuntut, asal mendapatkan dengan segala macam apa cara dengan tanpa memperhatikan melanggar agama Islam atau tidak. Kitab Ta'limul Muta'allim tuh, paling kecil kan? Tariqut Ta'allum paling kecil itu kitab tasawuf.
Sudah tidak asing lagi buat saudara. Kita kan orang Indonesia, tidak tinggal dapat menjelaskan isinya. Jawabnya di tangan Anda sendiri, dia bilang. Nah, kemudian di dalam kitab Mizanul Amal, ya, karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan juga Akhlaqul Ulama karangan Abu Bakar bin Husain bin Abdullah Al-Ajiri, juga Kitabul Adabid Dunya Waddin karangan Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. Kitab-kitab kita bisa mendapatkan bimbingan yang beliau terhadap para penuntut ilmu. Nah, kalau begitu ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Antara lain sebagai berikut, dia bilang, 1, buang jauh akhlak tercela. Menuntut, hiasi diri dengan akhlak mulia dan sucikan jiwa dari segala yang menjurus kepada dosa. 2, jangan dalam-dalam berkecimpung di tengah urusan harta dunia. Lebih-lebih jika dalam menuntut ilmu agama Islam itu berniat sesuatu harta dunia, ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari akal pikiran itu ada 2, pengetahuan agama dan pengetahuan harta dunia. Keduanya ibarat jalan raya membentang ke arah timur, yang satunya ke barat. Bisakah berjalan ke timur sampai ke barat, berjalan ke barat sampai ke timur, atau sekali berjalan sampai di timur dan juga barat? Pada umumnya tidak bisa, tetapi kalau berjalan ke barat sebagai sarana untuk mendapatkan yang di timur, atau sebaliknya, mungkin juga bisa ditempuh. Wasilah namanya. Maka Allah berkata, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Ujar Allah, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang 2 buah hati di dalam rongganya. Tuh. Dan yang ketiga, buang jauh-jauh rasa sudah pandai. Nah, tak ngaji lagi. Ini sudah pandai, udahlah, pandai bodohnya bukan main. Nah, ya. Buang jauh-jauh rasa sudah pandai dan lebih mengetahui daripada sang guru. Guru aku tuh tak tamat sekolah, aku doktor sekarang, dia bilang. Jangan begitu. Itu namanya akhlakul madmumah. Hati-hati nih. Ya. Ada kan orang kan muridnya profesor doktor, gurunya masih lah nyata ajurumia ngaji yang begini. Jangan begitu. Itu penyebab kita. Ya, tengok nih. Wa qala ta'ala inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia meyakininya. Itu Al-Quran, ya. 4, jangan meremehkan suatu bidang ilmu pengetahuan, sebab ilmu itu saling berkait, bersambung dan menjelaskan. Mari kita rasakan firman Allah. Ujar Allah, wa idza lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata ini adalah dusta yang lama. Padahal tak ada ilmu. Penyair orang Arab berkata Al-Mutanabbi terkenal tuh sebagai berkata, waman iyaku dhafamin murrin maridin yajid murran bihil ma'azzulala. Apa tuh? Barang siapa karena sakit mulutnya terasa pahit, maka air tawar ikut terasakan pahit pada ini mulut yang sakit. Enak tuh. Semua pahit. Yang kelima, ngasih kepada kita dikit. Urutkan ketertiban belajar. Mula-mula yang terpenting, setelah bisa baru, ya, yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jangan dengan serta-merta seluruh pengetahuan akan ditelan sekaligus. Allah berkata, alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Allah berkata, orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka sedang mereka membacanya dengan bacaan sebenar-benarnya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Yang keenam, ya, menuntut ilmu bertujuan untuk dapat hidup di dunia dengan diri sempurna
yang berbudi utama, sedang di akhirat mendapat redha Allah Ta'ala. Nah tuh ya, Allah berkata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang dianugerahi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Beda tuh ilmu. Kemudian nasihatnya tuh, waqala di ujungnya itu, hum darajatun indallah. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Jangan iri punya orang kepada kita. Udahlah, Allah berikan, terimalah yang tersebut itu. Dijawab, hadza min fadli rabbi, amin ya rabbal alamin. Ada. Nah, nanti kita sambung di halaman 1 babuz zakah, tentang bab zakat ya, yang akan datang. Nasihat kepada kita, mudah-mudahan wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman salihin wa sallallahu Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal. Allahumma shalli ala Muhammad.